Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meisa dengan NPM 2423385. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dasar pertimbangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka, serta rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu dasar pengembangan kurikulum 2013. Nah, pada kurikulum 2013 merupakan kurikulum nasional yang telah dikembangkan bertahun-tahun dan telah memenuhi dua dimensi kurikulum, yaitu rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Dasar pengembangan kurikulum didasarkan pada 3 aspek. Yang pertama ada aspek filosofis, aspek yuridis, dan konseptual. Saya akan menjelaskan satu persatu landasan pengembangan yang mempunyai 3 aspek tadi. Yang pertama ada aspek filosofis, bahwa aspek filosofis ini memaknai bahwa pendidikan berbasis pada nilai luhur, nilai akademik, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Yang kedua, ada aspek yuridis terkait dengan RPJMN 2010 sampai 2014, sektor pendidikan, dan Impres nomor 1 tahun 2010. Nah, yang terakhir, yang ketiga, aspek konseptual. Berarti kurikulum memiliki relevansi modelnya berbasis kompetensi, tidak hanya merupakan sekedar dokumennya saja. Yang kedua, ada dasar pengembangan kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan kurikulum yang dapat dilaksanakan oleh satuan pendidikan dalam kondisi khusus yang memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menentukan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Nah, dasar pengembangan kurikulum darurat ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan oleh satuan pendidikan dalam menyusun kurikulum darurat. Melakukan modifikasi dan inovasi KTSP sesuai kondisi dalam struktur kurikulum, beban belajar, strategi pembelajaran, penilaian hasil belajar, misalnya 1 hari dibatasi hanya 2 atau mata pelajaran saja. Selanjutnya, yang ketiga yaitu ada dasar pengembangan kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran ekstrakurikuler yang beragam di mana konten lebih optimis agar peserta didik memiliki cukup waktu dalam mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Nah, dasar pengembangan kurikulum merdeka, dasar hukum pelaksanaan kurikulum MBKM, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, adalah Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan perguruan tinggi negeri menjadi perguruan tinggi berbadan hukum. Permendikbud nomor 5 tahun 2020 tentang akreditasi studi dan perguruan tinggi atau JDIH BPK RI. Kelas selanjutnya kita beralih ke judul selanjutnya yaitu rasionalitas pengembangan kurikulum. Nah, yang pertama ada rasionalitas pengembangan kurikulum 2013. Rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 adalah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mengembangkan karakter siswa. Rasionalitas pengembangan kurikulum 2013 mengembangkan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan menyenangkan, mengembangkan karakter siswa seperti moral, etika, dan kepemimpinan, mengurangi jumlah mata pelajaran dan materi pelajaran, serta menambah jam pelajaran. Selanjutnya yaitu rasionalitas pengembangan kurikulum darurat. Pelaksanaan kurikulum pada kondisi khusus bertujuan untuk memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan untuk menemukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Nah, yang pertama ada tetap mengacu pada kurikulum nasional. Yang kedua ada menggunakan kurikulum darurat, melakukan penyederhanaan kurikulum secara mandiri. Kurikulum darurat atau dalam kondisi khusus yang disiapkan Kemendikbud merupakan penyederhanaan pengurang dari kurikulum nasional pada kurikulum tersebut. Dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi persyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya. Setelah yang terakhir ada rasionalitas pengembangan kurikulum merdeka. Yang pertama, kurikulum merdeka menuntut guru menguasai teknologi dengan baik.
Yang kedua, implementasi kurikulum merdeka menutup satuan pendidikan di setiap jenjang sekolah, memberikan fasilitas yang dapat menunjang keberhasilan belajar. Yang ketiga, di sisi lain pemerintah telah menyiapkan platform Merdeka Mengajar untuk menopang pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang keempat, melalui komunitas belajar virtual, guru diharapkan bisa saling belajar dan mengembangkan kompetensinya. Oleh karena itu, dalam penerapan kurikulum merdeka merupakan peluang untuk mengedepankan karakteristik dan keunikan peserta didik. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, dan saya mohon maaf jika ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.